Shalom, puji Tuhan saudara kekasih. Ketemu lagi dalam ibadah kita ini saudaraku. Kita tetap bersuka cita, kita tetap mencari Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Ya saudaraku kekasih, dimanapun kita berada untuk menguatkan kita. Mari saudaraku kekasih, jangan jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan punya perhitungan atas setiap kita, ketundukan kita kepada Tuhan. Dilihat Tuhan dan diperhitungkan semuanya itu untuk senantiasa kebaikan kita. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, kita tutup mata kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang mau setia kepada Tuhan, yang mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Jangkau seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, agar kami senantiasa membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, menguatkan perjalanan hidup kami untuk senantiasa menanti kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, kita langsung membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan di sana, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya, firman Tuhan yang sangat indah. Tuhan adalah pokoknya, kita adalah ranting-rantingnya. Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku supaya kamu berbuah. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuah, saudaraku yang kekasih. Saudaraku, kalau kita tidak berbuah, saudaraku, di ayat 6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau tidak berbuah, saudaraku, akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi perlu kita harus berbuah, anak-anak Tuhan ini. Saat-saat terakhir ini, putaran terakhir ini, saudaraku, harus kita perlu berbuah. Buah yang perlu, saudaraku yang kekasih. Kita bisa berkata, kita beriman. Apa buktinya? Apa buahnya, saudaraku yang kekasih? Kita orang Kristen, mana buktinya, saudaraku? Kita ini adalah suratan Kristus yang dapat dibaca setiap orang. Saudaraku yang kekasih, ada 4 buah yang dapat kita pelajari, saudaraku. 1, buah iman. Buah iman itu adalah orang yang suka berkorban, saudaraku yang kekasih. Suka dia berkorban. Ibadah itu berkorban, enggak? Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban harta. Saudaraku, harus suka berkorban. Rela berkorban, saudaraku. Itu tandanya orang yang beriman, yang sudah memiliki buah di dalam kehidupannya, saudaraku yang kekasih. Ya, saudaraku yang kekasih, apa tandanya, saudaraku? Kalau kita pergi untuk menginjil, saudaraku, kalau orang itu perlu dukungan, perlu kita bantu, mari kita bantu, saudaraku. Bukan hanya perkataan, saudaraku, tetapi perbuatan. Perbuatan yang perlu, saudaraku yang kekasih. Kita bisa bilang, kasihan dia. Tetapi kita tidak membantu dia sama dengan 0, saudaraku. Tetapi iman itu, saudaraku yang kekasih, buah iman itu rela dia berkorban, rela membagi rezekinya dengan si miskin. Karena engkau tidak akan kekurangan, Tuhan akan mempertimbangkan itu. Bagi rezekimu dengan si miskin, itu adalah kategori yang beriman, kategori orang yang baik, saudaraku. Jangan saudaramu kelaparan, engkau kenyang-kenyang makan, saudaraku, itu tidak ada kasih. Tetapi bagi, saudaraku, bantu orang yang berkekurangan untuk dapat beribadah. Mungkin dia perlu bantuan, mungkin dia perlu sokongan, kita bantu, kita sokong. Apa yang dapat kita lakukan, bantu. Itulah buah iman. Ada senantiasa korban yang keluar dari kehidupan kita. Bukan miskin kita, bukan tambah miskin kita memberi. Tetapi Tuhan berkata, saudaraku, banyak memberi, banyak berkat. Sedikit memberi, sedikit berkat. Beri, tabur banyak, maka senantiasa engkau akan juga menuai dengan banyak. Haleluya. Itu buah iman yang pertama. Buah iman yang saudaraku yang kita pelajari adalah buah pertobatan. Di dalam Matius 3 ayat 8 dikatakan, Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa pertobatan itu, saudaraku? Ya, berhenti berbuat jahat dan belajar berbuat baik, itu arti pertobatan. Dulunya mungkin engkau, saudaraku, hidup dalam daging. Dulunya engkau hidup di dalam hawa nafsu. Tetapi ketika engkau sudah bertobat, berhenti dan belajar untuk hidup di dalam roh-roh rohani, belajar di dalam Tuhan, itu arti pertobatan, saudaraku. Berhenti kita dari segala perbuatan daging kita yang tidak dibenarkan Tuhan. Kita belajar senantiasa untuk senantiasa belajar dalam perkara-perkara rohani. Saudaraku, suka perkara-perkara rohani, itu arti pertobatan. Tidak suka lagi perkara-perkara dunia ini. Contohnya, saudaraku, dulunya suka menggosip, dulunya suka merumpi,
Ya, tetapi sekarang dia suka menjadi orang yang berdoa. Suka berdoa. Ada jam doanya seperti Daniel 3 kali dalam satu hari berdoa. Seperti yang biasa dilakukan. Ada jam doa, saudaraku. Tidak lagi suka dia pergi kemana-mana. Tidak suka lagi dia ya untuk menggosip ataupun merumpi. Tetapi dia suka berdoa. Dia ambil posisi untuk berdoa kepada Tuhan. Itu arti bertobat, saudaraku. Dia tinggalkan, mungkin tabiatnya selama ini dia tinggalkan itu semuanya. Yang kedua contohnya, dulunya mungkin saudaraku yang kekasih, dia suka menonton. Satu hari itu mungkin terus waktunya, ya sebagai ibu rumah tangga pun dia, ya apalagi anak-anak sekolah saudaraku yang senantiasa dibatasi sekolah, dia lebih suka untuk main HP saudaraku. Tetapi ketika dia senantiasa menerima buah pertobatan daripada Tuhan, dia hentikan itu saudaraku, dia batasi itu saudaraku. Dia itu perlukan hanya untuk yang perlu, mungkin untuk belajar, mungkin untuk berita-berita. Kalau kita menonton TV saudaraku yang kekasih, ya lebih suka dia membaca kebenaran firman Tuhan ya daripada menonton, daripada main media sosial ini. Lebih suka dia hatinya untuk menonton. Itu arti pertobatan saudaraku yang kekasih. Ada perubahan. Yang dulunya kita seperti apa, berubah kita saudaraku lewat kebenaran firman Tuhan. Kita belajar, kita membaca 2 pasal, 3 pasal, berapalah yang bisa kita mampu. Itu artinya saudaraku ada perubahan. Mungkin dulunya saudaraku suka lagu-lagu dunia, suka lagu-lagu, memasang lagu-lagu dunia di rumahnya saudaraku, ataupun dalam dirinya sendiri dia hanya suka. Tidak ada lagu-lagu rohani yang bisa dia ingat saudaraku. Yang dia ingat adalah lagu-lagu dunia ini saudaraku. Mungkin seperti lagu-lagu dunia sekarang ini. Oh ya, cintaku terbagi dua, sayangku terbagi dua, dua-duanya ku suka karena sama nilainya. Oh, cintaku terbagi dua. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Masih banyak orang-orang yang seperti itu. Masih banyak kategori-kategori, sekalipun dia sudah orang tua, masih memasang, masih suka sampai dia pasang itu headset di kupingnya saudaraku. Ya, suka dia lagu-lagu dunia. Tetapi ketika sudah menerima buah pertobatan, dia ganti itu lagu dunia menjadi lagu rohani. Dia pasang itu lagu rohani, baik di rumahnya, baik dimanapun berada saudaraku. Itu kategori yang sudah menerima pertobatan. Berhenti dari segala kelakuan kita yang lama, ya belajar kita ke depannya untuk berbuat baik kepada Tuhan, ya sehingga kita timbul lagu-lagu rohani dalam hidup kita, dan sehingga kita berkata, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ya, kiri kanan belakang muka depan kita ada Tuhan, Yesus selalu bersama kita. Tidak lagi seperti lagu dunia tadi, tetapi kita punya buah pertobatan yang daripada Tuhan. Haleluya, saudaraku kekasih. Supaya kita berubah saudaraku, supaya nampak kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal itu, harus kita menjadi bertobat sungguh-sungguh. Tinggalkan tabiat-tabiat lama. Dunianya itu saudaraku kekasih, harus kita bisa menguasainya itu. Haleluya. Yang ketiga adalah buah pelayanan. Dikatakan di dalam Roma 1 ayat 10 saudaraku, di mana dikatakan di sana saudaraku, Paulus berkata, saudara-saudaraku, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Itu buah pelayanan. Keinginan hatiku, bahkan doaku kepada Tuhan, supaya kamu diselamatkan, supaya orang lain diselamatkan. Haleluya. Bagaimana dengan kita saudaraku? Apa keinginanmu? Apakah kau rindu untuk menyelamatkan keluargamu? Apakah kau rindu untuk menyelamatkan anak istrimu? Apakah kau rindu untuk menyelamatkan keluargamu? Saudaraku yang kekasih, tetangga-tetangga, bahkan sekitar kita, bahkan senantiasa banyak orang. Apakah kau rindukan? Apa rindumu sekarang saudaraku? Apakah kau rindukan bagaimana ya supaya menimbun harta ini? Bagaimana ya supaya banyak rumah kami? Bagaimana ya supaya bertimbun-timbun ya uangku di deposito sana? Itukah yang kau rindukan sekarang? Bukan itu lagi zamannya saudaraku. Lihat zaman ini saudaraku kekasih, sebab tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau sekalipun kau punya banyak uang, harta, bahkan emas, bahkan properti sekalipun engkau memiliki semua, tidak bisa engkau senantiasa menyelamatkan. Tidak bisa kau diselamatkan oleh keadaan hartamu. Tetapi yang bisa menyelamatkan kau, adakah imanmu? Sehingga ketika Tuhan datang bertanya kepada dunia ini nanti, ya, adakah iman di bumi ini? Itu yang ditanya Tuhan. Adakah hartamu? Bukan. Tetapi adakah iman di bumi ini? Adakah buah yang kau hasilkan? Mana jiwa yang sudah kau selamatkan? Itu yang ditanya Tuhan saudaraku yang kekasih. Bukan keadaan harta kita. Jadi perlu saudaraku, selagi kita masih bisa melangkah untuk memperkatakan kebenaran, membuat orang terpengaruh kepada Tuhan, pengaruhi orang saudaraku, pengaruhi saudara-saudara. Itu arti sudah kita menerima pertobatan yang daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih,
Mari kita sungguh-sungguh untuk mencari perkenan Tuhan. Seperti yang ada saudaraku di dalam kisah para rasul 11 ayat 24. Dikatakan di sana, Barnabas adalah orang baik penuh Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Penuh iman, penuh Roh Kudus. Sehingga Barnabas ini saudaraku menjadi kategori orang baik. Sehingga dia pergi ke rumah-rumah, pergi menyelamatkan orang. Sejumlah orang katanya di sini diselamatkan, dibawa ke rumah Tuhan. Dimenangkan saudaraku. Itulah kategori buah pelayanan. Ada jiwa yang kita selamatkan saudaraku. Itulah saudaraku. Maka Tuhan berkata di dalam Matius itu, saudaraku, pergilah, beritakanlah kebenaran firman Tuhan, baptislah mereka di dalam nama Yesus. Kita disuruh untuk pergi untuk memberitakan. Sebab itulah kita senantiasa boleh dikasih Tuhan hidup sampai detik ini, supaya kita memberitakan kabar baik yang sudah kita terima dengan cuma-cuma. Kita harus berikan itu kepada orang lain juga dengan cuma-cuma. Jangan engkau sendiri yang mau diselamatkan. Jangan egois, karena Tuhan tidak bisa melihat orang yang egois. Tetapi mari saudaraku, supaya rindukan orang lain diselamatkan, rindukan keluargamu diselamatkan. Kenapa harus diselamatkan saudaraku? Karena api neraka yang menanti bagi orang yang tidak mau bertobat. Kita penuh belas kasihan. Kasihan kita melihat saudara kita yang tidak bertobat. Saudaraku, inilah tugas kita, supaya kita menarik jiwa, supaya kita menarik dia kepada Tuhan. Saudaraku, kita pengaruhi dia dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah tugas anak-anak Tuhan pada saat ini. Jangan engkau mau menang sendiri, jangan engkau mau selamat sendiri, tetapi lihat keluargamu, lihat orang yang belum bertobat. Itulah tugas kita. Ada buah pelayanan kita, ada tanda pertobatan kita. Kita bawa sekumpulan orang kepada Tuhan seperti Barnabas ini, saudaraku yang kekasih. Itulah kategori orang senantiasa yang memiliki buah daripada pelayanan. Yang keempat yang dapat kita pelajari, buah Roh Kudus. Ada banyak buah Roh Kudus ini, saudaraku. Galatia 5 ayat 22 dikatakan di sana, buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, kesabaran, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Saudaraku kekasih, di sana lengkap dikatakan. Kita harus memiliki kasih kepada orang lain. Kita harus senantiasa mengasihi orang lain, saudaraku kekasih. Kita harus bersukacita, ada sukacita di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Bagaimanapun bentuk keadaan kita bersukacita. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Dikatakan di sana juga, saudaraku, damai sejahtera. Tidak suka percecokan, suka damai suami istri dan anak-anaknya. Walau dibatasi dengan segala keadaan, ada damai di rumah itu, saudaraku. Maka Tuhan kita akan datang, saudaraku yang kekasih, menolong kita. Ada kebaikan yang kita taburkan, kebaikan seperti yang kita pelajari tadi, pergi kita untuk menyelamatkan orang. Itu suatu bentuk kebaikan. Bahkan ada kesetiaan, ini yang perlu, setia. Harus setia dalam perkara apapun. Ketika engkau mengalami sakit, tetap setia. Ketika engkau sakit dan ketika engkau sehat, tetap juga setia. Ketika engkau ada diberkati dan ketika tidak ada berkat, tetap juga setia. Ketika hujan dan ketika juga panas, tetap engkau setia melangkah ke rumah Tuhan. Tidak senantiasa dibatasi kehidupanmu, saudaraku yang kekasih. Itu kategori orang yang sudah memiliki buah-buah Roh Kudus. Setia dalam keadaan apapun, setia, saudaraku yang kekasih. Karena Tuhan punya penilaian bagi orang yang setia. Setia sampai mati, saudaraku yang kekasih. Karena perjalanan hidup kita bukan diawali, bukan senantiasa ditentukan di tengah-tengah perjalanan, tetapi perjalanan hidup kita ditentukan daripada akhir perjalanan kita sampai Tuhan datang kali yang kedua. Tetap setia, saudaraku. Galatia 6 ayat 14 dikatakan di sana, supaya kita tetap setia dalam keadaan apapun. Kita disalibkan untuk dunia, dan dunia tidak dapat menguasai kita lagi. Sudah tersalib kita. Arti kesetiaan tidak bisa lagi kita dipengaruhi oleh dunia ini. Sudah tersalib dunia ini bagi kita, saudaraku. Sekalipun tidak punya uang, tidak mempengaruhi kehidupan kita untuk bersukacita tetap kepada Tuhan. Sudah tersalib. Walaupun bagaimana cara iblis untuk mengintimidasi pikiran kita supaya kita jatuh, tetapi tidak bisa lagi. Karena kenapa? Ada Roh Kudus yang melingkupi seluruh kehidupan kita. Dunia tidak akan menguasai kita lagi. Saudaraku yang kekasih. Contoh dalam Alkitab, saudaraku, orang yang sudah dikuasai Roh Kudus tidak bisa terpengaruh oleh karena dunia ini adalah Yusuf. Yusuf ini adalah orang yang teristimewa di tengah-tengah kehidupan, saudara-saudaranya, saudaraku. Dia paling istimewa, saudaraku. Dikatakan di dalam Kejadian dikatakan, saudaraku, ketika Yusuf dijual ke Mesir, saudaraku, dan dia dibawa oleh Potifar, saudaraku yang kekasih.
Dan dia dijadikan di rumahnya untuk menguasai seluruh harta, seluruh isi rumahnya. Dia disuruh untuk mengepalai, untuk menjaga saudaraku harta yang ada. Ya, dan dia turuti itu saudaraku yang kekasih. Ketika Yusuf dan ketika istri daripada Potifar ini saudaraku melihat bagaimana gantengnya si Yusuf ini, sehingga istri Potifar ini saudaraku jatuh cinta kepada Yusuf. Dan senantiasa istri Potifar ini saudaraku mengajak supaya Yusuf ini bersetubuh dengan dia. Saudaraku yang kekasih, tetapi apa yang diperbuat oleh Yusuf, sekalipun istri daripada Potifar ini sudah berhari-hari merengek-rengek, membujuk-bujuk daripada si Yusuf supaya mereka bersetubuh, tetapi Yusuf menolak mentah-mentah, saudaraku yang kekasih. Karena senantiasa Yusuf memiliki Roh Kudus, tidak dapat lagi dia dipengaruhi dunia. Walaupun keinginan dagingnya, saudaraku yang kekasih, mungkin berkata, ya mau iya aja. Tetapi Yusuf memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan, tidak bisa terpengaruh, saudaraku yang kekasih. Dia tidak mau ditipu dunia, dia tidak mau ditipu daging ini lagi, saudaraku. Sehingga dia berkata, saudaraku, aku tidak akan terpengaruh sekalipun apa yang terjadi. Sekalipun saudaraku Yusuf dipitnah, saudaraku yang kekasih, daripada istri Potifar ini, tetapi Yusuf saudaraku tetap merendahkan diri. Inilah saudaraku orang yang sudah senantiasa memiliki Roh Kudus. Sekalipun dituduhkan kepada kita yang tidak kita lakukan, tetapi kita tetap memuji Tuhan, rendah hati kepada Tuhan. Sehingga ada pengangkatan bagi Yusuf, sehingga dia menjadi nomor 2 di bangsa Mesir, saudaraku yang kekasih. Pemerintahan Raja Nebukadnezar, saudaraku yang kekasih, dia menjadi orang nomor 2, saudaraku. Kenapa? Dia memiliki hati yang baik, dia memiliki Roh Kudus yang menuntun perjalanan hidupnya. Dia tidak terpengaruh oleh nafsu-nafsu yang rendah. Dia sudah matikan itu. Maka dikatakan di dalam Galatia ini, dunia tidak menguasai aku lagi. Tidak ada lagi cara iblis untuk menusuk kehidupannya, karena ada Roh Tuhan menguasai kehidupan daripada Yusuf. Demikian juga kita anak-anak Tuhan, apapun situasi yang kita hadapi, kalau ada Roh Kudus bersama dengan kita, kita tidak akan dipengaruhi lagi situasi. Sekalipun mungkin kantong kita krisis, saudaraku, sekalipun mungkin ya terbatas kekuatan kesehatan kita pada saat ini, saudaraku yang kekasih, sekalipun ada pergumulan, saudaraku yang kekasih, ya yang kita senantiasa bawa kepada Tuhan, tidak terpengaruh, tidak membuat kita undur, tidak membuat kita down lagi, tetapi kita tetap bersemangat karena ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Haleluya, saudaraku yang kekasih, dimanapun kita berada, mari cari perkenanan Tuhan selama engkau masih hidup, saudaraku yang kekasih. Lihatlah gambaran-gambaran yang sudah kita pelajari ini. Perlu kita senantiasa berbuah lebat, supaya kita jangan ditebang, saudaraku yang kekasih. Kalau sudah diberikan waktu mungkin sampai 60 batas umur manusia, saudaraku, kalau tidak ada buahnya, saudaraku, sampai dia mengembuskan napas terakhir, yakinlah maka dia akan senantiasa bagiannya neraka, akan dicampakkan karena tidak ada hasil. Bukan dunia ini, bukan harta yang ditanya Tuhan nanti, tetapi hasil daripada pertobatan kita, hasil daripada Tuhan sudah menyelamatkan engkau, hasil daripada Tuhan sudah membayar engkau dengan lunas. Mana buktinya engkau sebagai anak Allah? Jangan gampang kita berkata, aku anak Tuhan, aku pelayan Tuhan, aku orang Kristen, tetapi mana buahnya, saudaraku? Yang perlu buah, bukti yang perlu bagi Tuhan, saudaraku. Ya, itulah yang membawa kita masuk ke dalam kota Yerusalem baru yang sudah lama kita tunggu-tunggu, saudaraku, supaya perjalanan hidupmu jangan sia-sia, supaya senantiasa pengikutanmu kepada Tuhan jangan sia-sia. Mari selamatkan banyak jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, perkatakan kebenaran firman Tuhan bagi keluarga kita, bagi saudara kita. Jangan pernah bosan, saudaraku, supaya ada nanti nilai kita di hadapan Tuhan. Bahkan mahkota kehidupan itu akan diberikan Tuhan kepada orang-orang yang mau bekerja keras, kepada orang-orang yang banting tulang, bukan kepada orang-orang yang santai, saudaraku. Bukan bisa kita bilang aku beriman tetapi tidak bertindak. Harus ada tindakan kita pada saat ini. Lihatlah, saudaraku, bagaimana saat ini gelora dunia ini membuktikan bahwa Tuhan kita itu tidak lama lagi datang. Apakah nanti yang menjadi jawabanmu? Sudah lama engkau menjadi Kristen, mana buahmu? Itu akan ditanya Tuhan. Jadi selama ada waktu, saudaraku, tidak ada kata terlambat. Selagi Tuhan masih memberikan kemurahannya, mari kita perlu untuk melayani saudara-saudara kita, melayani orang lain. Berbuahlah kita, saudaraku, tinggallah kita di dalam pokok ini. Tuhan Yesus adalah pokoknya dan kita adalah ranting-rantingnya. Supaya kita dapat berbuah, tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan pernah kau pergi ke dunia. Dunia ini, saudaraku, hanya untuk membinasakan, tetapi Tuhan kita adalah memberikan buah-buah yang manis bagi kita. Haleluya.
Diberkatilah kita dimanapun kita berada. Kuasailah firman ini, saudaraku kekasih, sekalipun singkat, biarlah ini senantiasa menguatkan kita semuanya, mendorong iman kita ke depan untuk senantiasa pergi melangkah. Ya, biarlah kaki kita ini berkasutkan kerelaan hati untuk melangkah, memberitakan kebenaran firman Tuhan ke depannya. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Inilah yang menjadi pelajaran kita pada saat ini. Tuhan memberkati. Kita tutup dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar Tuhan, bagaimana kami harus hidup di dalam buah pertobatan kami harus ada, buah pelayanan kami harus ada, bahkan buah Roh Kudus harus ada Bapak di dalam kehidupan kami ini. Kami akan belajar Tuhan untuk senantiasa pergi menyelamatkan jiwa, membawa orang-orang sekumpulan datang kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan Yesus menjadi upah kami nanti. Dan itulah yang kau pertanyakan, adakah iman di bumi? Bukan kau bertanya adakah hartamu, bukan itu Bapak. Tetapi selagi kami kuat dan sehat, kami sudah bertobat dan sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tugas kami untuk memperkatakan dan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan tidak gentar, tetapi keberanian daripada Tuhan akan kau berikan kepada anak-anakmu dimanapun kami semua berada. Berikan Roh Kudusmu Tuhan, lingkupi semua anak-anakmu dengan Roh Kudusmu, sehingga tidak ada gentar dan tidak akan ketakutan, tetapi kami senantiasa tetap kuat dan bersemangat untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, jangkaulah kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu. Kami terimalah kebenaran firman, penuh ucapan syukur dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku kekasih, inilah ringkasan ibadah kita. Jangan jemu-jemu. Inilah arti kita saudaraku belajar. Jadi kita ada ilmu tanpa pengetahuan kita, saudaraku. Karena tiap hari barunya berkat Tuhan, baru firman Tuhan bagi kita, menguatkan kita, mendorong kita supaya kita bersemangat lagi terus. Dukung pelayanan ini, saudaraku. Jangan lupa untuk men-share, bagikan kepada saudara-saudara kita. Kalau kau berbagi ini, saudaraku, kau adalah kategori orang-orang senantiasa memiliki buah-buah Roh Kudus. Karena ini adalah pelayanan, bukan yang lain-lain, saudaraku. Supaya engkau senantiasa mendapat perhitungan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, sampai ketemu lagi dalam ibadah kita. Haleluya. Jangan lupa subscribe-nya. Puji Tuhan, haleluya, amin.